profil pendidikan ini kemudian kita berikan kepada sekolah dan madrasah serta kepada dinas pendidikan dan pemerintah daerah sebagai bahan untuk melakukan refleksi, evaluasi diri. Ini yang kalau sekarang mungkin disebut sebagai evaluasi internal. Ya. Profil pendidikan ini sekaligus menjadi input bagi Badan Akreditasi Nasional namanya untuk mewakili pemerintah agar kita ya, mendengarkan kebijakan-kebijakan terbaru dan apa saja yang dilakukan agar mungkin bisa ditanggapi, diberi masukan dan kemudian pikiran-pikiran lain dari para senior dan para tokoh-tokoh pendidikan. Saya persilakan Pak Nindito, silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Satria yang saya hormati, Prof. Fasri Jalal, apa kabar? Prof, senang bisa berjumpa. Kayaknya sudah lama sekali nggak berjumpa kita, Prof. Alhamdulillah bisa ketemu di sini malam ini. Prof. Ganefri, salam kenal. Prof. Asep Saifuddin, salam kenal juga. Prof. Najib, Pak Syukur, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas undangannya malam ini. Senang bisa berjumpa di forum ini. Semoga bisa menjadi forum di mana kita, saya sebagai wakil pemerintah bisa menyampaikan, mengklarifikasi beberapa hal tentang kebijakan penjaminan mutu yang sedang kita bangun di Kemendikbudristek dan juga mendapatkan masukan-masukan dari Bapak dan Ibu semuanya untuk perbaikan ke depannya. Sebelum saya mulai, mungkin saya ingin juga menyampaikan doa untuk saudara-saudara kita yang di Sumatera Barat yang tadi sore mengalami bencana gempa. Semoga yang tidak terlalu parah, semoga tidak ada korban jiwa dan yang terdampak bisa segera mendapatkan pertolongan. Amin. Kalau kalian Saya izin share screen ya Bapak dan Ibu. Silakan. Iya, silakan Pak. Pak. Oke, sebentar. Bu Catur, tolong dibantu untuk ditayangkan. Nggak apa-apa, saya hanya ini saja. Ternyata dari Pak Nino ya Pak ya? Ya, saya sendiri nggak apa-apa. Maaf, ini pesan saya utak-atik jadi belum dikirim ke Bu Catur. Ya baik, silakan Pak. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Ya. Okay, jadi di Kemendikbudristek kami sedang dalam proses melakukan perubahan cukup mendasar dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Jadi bagaimana kita mengevaluasi, memantau, memetakan, dan pada akhirnya mendorong terjadi perbaikan kualitas sistem pendidikan kita. Sebagai sedikit saja latar belakang, ini ada analisis kasar terhadap data PISA selama sejak tahun 2006 sampai dengan terakhir tahun 2018 ya, kita seperti PISA. Kalau soal bahwa kita rankingnya rendah itu sepertinya headline di mana-mana. Jadi bukan hal yang baru lagi. Bahwa skor kita secara umum tertinggal dari negara-negara yang lain, bahwa banyak anak-anak yang bahkan memahami bacaan ataupun memahami matematika dasar itu pasti tertinggal gitu ya, bukan lagi headline. Tetapi sebenarnya, punten, mohon maaf, boleh di mute dulu. Sebenarnya data PISA itu menyediakan informasi yang jauh lebih kaya daripada itu. Misalnya kita bisa dengan cepat membandingkan hasil belajar antara kelompok sosial ekonomi di PISA. Jadi, kalau kita bandingkan antara kuartil atas dan kuartil bawah,
secara sosial ekonomi dalam hal literasi matematika dan literasi membaca gitu ya, itu tampak sekali bahwa ada kesenjangan yang lebar dalam hasil belajar yang mendasar. Sejak tahun 2006 cukup konsisten baik di membaca maupun matematika, kesenjangannya itu sekitar 50 poin, bahkan di 2018 itu melebar menjadi 70-80-an poin. Ini ekuivalen dengan antara 1,5 sampai 2 tahun belajar. Jadi bayangkan anak-anak yang usianya sama, sudah mengalami sekolah sama-sama 9 tahun gitu ya. Tapi kalau mereka dari keluarga menengah atas, hasil belajarnya itu 2 tahun lebih maju dibandingkan jika anak tersebut berasal dari keluarga menengah bawah. Dan pesan yang kita tangkap dari informasi seperti ini adalah kita sebagai sistem belum berhasil menutup kesenjangannya. Kesenjangan ini sudah ada sejak lama. Dan kita belum berhasil menutupnya gitu, kan melebar dalam beberapa tahun terakhir. Fakta-fakta seperti inilah yang ada Kemenristek untuk Bapak Ibu mohon yang tidak berbicara agar di-mute dulu agar tidak mengganggu narasumber yang sedang menyampaikan ini. Mohon di-mute ya. Terima kasih. Silakan Pak Andi. Terima kasih Pak Syukur. Moderator sebaiknya host yang langsung mute semuanya aja Pak. Baik, terima kasih Bu Catur, Pak Syukur. Latar belakang seperti itulah yang mendorong Kemdikbudristek untuk berkomitmen menetapkan 2 hal ini sebagai tujuan utama dari berbagai program prioritas kita. 1, kita ingin fokus pada kualitas. Akses tetap kita kejar, tetapi akses yang berkualitas. Jadi kita ingin memastikan bahwa anak-anak bukan hanya berkesempatan masuk sekolah, tetapi setelah mereka ada di sekolah, mereka punya pengalaman belajar yang memungkinkan mereka mengembangkan kompetensi dasar dan karakter yang penting untuk semua warga negara, termasuk literasi membaca, literasi bermatematika, dan sains. Fokus kedua adalah aspek keadilannya. Kita ingin agar kesempatan mengakses pendidikan berkualitas tadi itu tersedia bagi semua anak-anak kita. Tidak peduli latar belakang sosial ekonominya, tinggal di mana, atau latar belakang sosial budaya mereka. Jadi 2 dimensi ini, quality dan equity ini yang kita kejar melalui berbagai program prioritas di Kemendikbudristek. Kalau kualitas, itu artinya semua program prioritas kita itu mengembangkan, dirancang untuk pengembangan kompetensi dasar dan karakter murid. Kalau dimensi ekuitasnya, keadilannya, itu artinya program-program kita sifatnya asimetris. Dan kita berfokus pada penguatan kelompok yang lebih membutuhkan, kelompok yang termarginalkan. Nah ini secara umum program-program Merdeka Belajar itu karakternya demikian, tujuannya seperti ini. Nah, sekarang masuk ke program dan kebijakan tentang sistem penjaminan mutu pendidikannya. Untuk bisa menggerakkan sistem kita agar mencapai peningkatan kualitas dan mengurangi kesenjangan, pemerataan tadi itu, kita perlu kerangka penjaminan mutu yang orientasinya bukan lagi pada kepatuhan administratif, melainkan pada mutu dan pemerataan mutu. Jadi 2 hal yang kita pentingkan, itu harus betul-betul tercermin di dalam kerangka penjaminan mutu kita. Yang sekarang sistem penjaminan mutu kita itu masih campur dan cenderung berfokus pada kepatuhan administratif, karena memang itu yang mudah diukur dan mudah terpenuhi gitu ya. Nah ini kita punya tantangan, kita harus geser, sudah bukan lagi soal sekedar akses dan administratif, tapi kita harus bisa mengukur mutu dan pemerataan mutu tersebut. Kemudian tantangan yang kedua adalah bahwa standar pendidikan kita itu diterjemahkan secara berbeda-beda oleh aktor-aktor penjaminan mutu yang terlibat, mulai dari Badan Akreditasi, Kemendagri untuk menilai pencapaian standar pelayanan minimum, dan Kemdikbudristek. Bahkan di dalam tubuh Kemdikbudristek pun unit-unit utama ini menerjemahkan secara berbeda-beda. Ya. Di tempat saya di Balitbang dulu
ujian nasional itu mengukur satu hal, tapi kemudian di PAUD Dikdasmen itu punya indikator-indikator sendiri, terjemahan yang berbeda lagi terhadap standar nasional pendidikan itu melalui instrumen penjaminan mutu mereka. LPMP juga punya sendiri, gitu ya, sebagai bagian dari Dikdasmen. GTK juga. Jadi ini ada disinkroni antara para aktor yang melakukan peran-peran penjaminan mutu di dalam pemerintah serta BAN. Kemudian mereka itu juga menggunakan instrumen dan agenda-agenda pemantauan pencapaian standarnya itu secara tidak terkoordinasi. Jadi ada fragmentasi juga dalam pengambilan datanya dan penggunaan instrumennya. Ujian nasional, peta mutu, evaluasi SPM, akreditasi itu tidak dilakukan tanpa koordinasi yang baik. Akibatnya adalah bahwa banyak beban administratif. Sekolah harus mengisi borang-borang dari berbagai pihak yang sebenarnya ingin mengukur hal yang sama, tetapi dengan indikator yang berbeda, dengan borang yang berbeda. Hasilnya adalah beban administratif yang tinggi bagi guru dan kepala sekolah, tapi dampaknya pada peningkatan mutu itu minimal. Jadi sudah repot secara administratif, dampaknya yang paling penting yang kita inginkan dari penjaminan mutu itu kan perbaikan mutu sebenarnya ya. Itu justru tidak tercapai. Nah, ini yang ingin kita ini problem yang ingin kita atasi melalui beberapa kebijakan terkait dengan penjaminan mutu. Ini skema yang secara yang merangkumkan konsep penjaminan mutu yang kita regulasikan melalui PP 57 ya, Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021. Sama di sebelah kiri ada agenda-agenda pemantauan pencapaian standar di tingkat satuan pendidikan. Ya, ini nanti di slide selanjutnya akan saya tampilkan apa saja gitu ya. Tapi intinya ada banyak instrumen pemantauan yang kita lakukan secara terkoordinasi. Nah, data dari pemantauan itu kita tampilkan sebagai laporan komprehensif yang namanya profil pendidikan. Profil pendidikan ini kemudian kita berikan kepada sekolah dan madrasah serta kepada dinas pendidikan dan pemerintah daerah sebagai bahan untuk melakukan refleksi, evaluasi diri. Ini yang kalau sekarang mungkin disebut sebagai evaluasi internal. Ya. Profil pendidikan ini sekaligus menjadi input bagi Badan Akreditasi Nasional untuk melakukan reakreditasi, serta bagi Kemenak, Kemdagri, dan Kemendikbud untuk melakukan evaluasi kinerja sekolah dan Pemdanya. Jadi Kemdikbud menggunakan sebagian indikator di profil pendidikan itu untuk menilai kinerja sekolah dan Pemda. Kemenak melakukan hal yang sama untuk madrasah. Kemdagri menggunakan beberapa indikator profil pendidikan untuk melihat pemenuhan standar pelayanan minimumnya. Ya, jadi dan itu semuanya dari satu sumber yang sama, profil pendidikan. Jadi kepala sekolahnya menggunakan itu sebagai cermin, tapi pihak-pihak eksternal menggunakan itu untuk melakukan evaluasi eksternal. Nah, dan itu evaluasi eksternal itu menjadi bahan sekaligus untuk evaluasi internal oleh kepala sekolah dan Pemda. Evaluasi internal refleksi itu kemudian diharapkan menjadi berujung pada perencanaan dan anggaran yang itu kemudian setelah dilaksanakan akan meningkatkan mutu di tiap-tiap satuan pendidikannya, dan ini sebuah siklus perbaikan yang berkesinambungan. Ini skema lain dari hal yang sama, tapi menunjukkan sumber-sumber datanya secara lebih detail. Jadi di sebelah kiri itu adalah sumber-sumber data yang kita koordinasikan, kita rancang secara terkoordinasi di Kemendikbudristek. Sumber data utama adalah asesmen nasional. Ini yang sudah kita lakukan di ratusan ribu satuan pendidikan tahun yang lalu, mulai dari SD sampai SMA, SMK, dan sederajat. Itu
menjadi sumber data utama, tapi itu kami lengkapi dengan data-data dari Dapodik, dari EMIS, Simpatika, digital yang berbagai platform yang sudah diluncurkan Kemdikbudristek, tracer study dari SMK, dari Direktorat Dirjen GTK, dan dari Ban PAUD juga, dan dari BPS. Itu kita integrasikan di dalam menjadi sebuah laporan yang namanya profil pendidikan di tengah ini ya. Ini komprehensif, potret yang menyeluruh terhadap satuan pendidikan dan daerah. Profil ini digunakan sebagai indikator rapor pendidikan mulai tahun 2023 tahun depan, dan juga profil ini digunakan sebagai evaluasi diri tadi ya, evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Nah, sekarang apa saja isi dari profil pendidikan itu yang tadi saya sampaikan sebagai potret yang komprehensif. Ini mencakup pertama-tama output, dan ini yang paling penting ya, kualitas hasil belajar anak-anak, kualitas hasil belajar siswa di sekolah. Itu ada mutunya, jadi tingkat pencapaiannya itu sendiri, dan kemudian seberapa merata pencapaian hasil belajar itu. Itu dua dimensi yang ada di output pendidikan. Kemudian ada berbagai indikator kualitas proses pembelajaran. Jadi itu yang ada di tengah, dan berbagai indikator terkait dengan inputnya, terutama terkait dengan guru dan tenaga kependidikannya. Jadi ada kompetensi dan kinerja tenaga kependidikan dan guru. Kemudian ada pengelolaan sekolah. Kalau mau lebih rinci, nanti kita bisa go through satu-satu ya, tapi nggak akan saya bacakan sekarang. Intinya adalah di level 1 pun itu sudah ada puluhan indikator yang akan kita berikan kepada sekolah dan dinas pendidikan di dalam profil pendidikan ini. Masing-masing dari indikator level 1 ini bisa diklik dan memunculkan indikator yang lebih spesifik di level 2-nya. Jadi kalau di level 2, itu kalau tidak salah ada 140-an indikator secara keseluruhan nanti. Jadi ini betul-betul sebuah potret yang komprehensif, bukan hanya hasil belajarnya saja, tetapi juga banyak indikator proses pembelajaran, apa yang dilakukan guru, apa yang dirasakan oleh siswa di sekolah, iklim pembelajaran, iklim keamanan, iklim kebinekaan, refleksi gurunya, kepemimpinan kepala sekolah, itu bisa terlihat semua nanti oleh kepala sekolah dan dinas pendidikan. Nah, semua indikator itu pasti akan overwhelming kalau kita berikan begitu saja sebagai data mentah kepada kepala sekolah dan dinas pendidikan. Karena itu kami mengembangkan platform digital yang namanya platform rapor pendidikan. Insya Allah ini akan diluncurkan oleh Mas Menteri di akhir bulan Maret, sebagai salah satu episode Merdeka Belajar. Jadi nanti kepala sekolah masing-masing akan punya akun untuk mengakses platform rapor pendidikan ini. Dengan akun itu mereka akan bisa mendapatkan tadi semacam laporan diagnostik gitu ya. Ibaratnya kita general check up ke lab atau ke rumah sakit, dan ini adalah laporannya gitu kepada kita. Sedikit detail dari laporan itu adalah untuk setiap indikator, kepala sekolah itu akan bisa membaca definisinya. Apa sih indikator itu artinya? Ya, misalnya kemampuan literasi. Itu apa kemampuan literasi itu? Itu bisa diklik, kepala sekolah akan mendapatkan informasi itu. Kemudian kepala sekolah dan Pemda juga bisa melihat label capaiannya. Jadi kalau literasi, sekolah saya itu sudah mencapai kompetensi minimum misalnya. Ya, dan definisi dari label itu apa? Apa artinya mencapai kompetensi minimum? Itu ditampilkan juga, serta cut-off score-nya, ambang batas nilai yang menjadi penentu kategorisasi label tadi. Jadi untuk tiap indikator itu sudah ada banyak informasi yang perlu dipahami sekolah. Nah, ini memang pedang bermata dua. Di satu sisi, ini adalah informasi yang sangat kaya, jika dipahami, itu akan bisa membantu mendorong sekolah melakukan perbaikan pembelajaran, perbaikan kualitas hasil belajar siswanya.
tapi di sisi lain ini menuntut banyak hal dari kepala sekolah. Ya, komitmen maupun peningkatan kapasitas mereka untuk memahami data dan melakukan perencanaan berbasis data. Ini juga ada perbandingan dengan satuan pendidikan serupa, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya rata-rata sekolah saya berapa, tetapi bagaimana kinerja sekolah saya jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain yang memiliki karakteristik serupa. Karakteristik serupa ini dalam hal karakteristik muridnya, latar belakang sosial ekonomi muridnya, dan juga lokasi geografis, keterpencilan lokasi sekolah. Jadi kita akan membantu sekolah membandingkan dirinya dengan sekolah-sekolah lain yang lebih sepadan. Jadi bukan dengan semua sekolah, tetapi dengan sekolah-sekolah yang lebih sepadan dengan dirinya. Ini tampilan untuk sebuah SMA. Contohnya di halaman depan mereka akan bisa melihat yang paling penting dulu, hasil belajar literasi, numerasi, dan karakternya seperti apa. Untuk literasi sudah lumayan, mencapai kompetensi minimum, tapi untuk numerasi, sekolah saya ternyata jauh di bawah kompetensi minimum. Tapi meski demikian, skor numerasi saya itu masih sedikit lebih bagus dibandingkan satuan pendidikan serupa. Ini artinya secara nasional sebenarnya capaian numerasi itu buruk sekali, dan meskipun sekolah saya buruk, itu masih sedikit di atas sekolah-sekolah yang lain. Kemudian untuk karakter, anak-anak didik saya sudah lumayan bagus, gitu ya, sudah memudaya pengembangan karakter di sekolah saya, dan skor karakter saya itu cenderung lebih bagus dibandingkan sekolah-sekolah lain yang serupa. Jadi ini potret, sekali lagi, diagnostik yang kita berikan kepada setiap kepala sekolah, kepala madrasah, dan Pemda nantinya. Nah, tapi tadi PR-nya adalah bahwa kepala sekolah dan dinas pendidikan itu juga harus bisa memahami, harus bisa membaca laporan itu, dan tahu apa yang harus mereka lakukan setelah mereka melihat laporan tersebut, gitu ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai perencanaan berbasis data. Dan kami sangat sadar bahwa ini tidak akan terjadi begitu saja. Ini perlu pendampingan, ini perlu intervensi supaya kepala sekolah meningkat kapasitasnya sehingga bisa melakukan perencanaan berbasis data-data yang berorientasi pada kualitas pembelajaran tadi. Langkah-langkahnya kira-kira seperti ini. Jadi ini ini sebuah program yang dikomandani oleh Dirjen PAUD Dikdasmen. Mereka akan melakukan pendampingan kepada Dinas Pendidikan dan Pemda untuk bisa melakukan analisis ini dan melakukan perencanaan berbasis data. Jadi mulai dari analisis profilnya, jadi setelah mendapatkan laporan komprehensif tadi, mereka dipandu untuk melakukan analisis, dan kemudian kalau sudah ketemu masalah yang paling utama di daerah dia, misalnya kalau di daerah saya ternyata yang paling urgent untuk diberi perhatian adalah soal numerasi dan soal perundungannya misalnya. Kalau sudah ketemu masalah yang paling mendesak untuk ditangani, maka dia dipandu untuk melakukan analisis terhadap akar masalahnya. Kira-kira apa yang menjadi penyebab, dan kemudian program kerja apa yang kira-kira akan bisa menyelesaikan akar masalah itu, dan itu yang dimasukkan di dalam perencanaan jangka menengah dan diturunkan ke dalam RKS, RKAS, dan anggaran sekolah, kemudian pelaksanaan gitu ya, dan kemudian ada monitoring evaluasinya, dan ini menjadi sebuah siklus yang berkelanjutan. Saya rasa itu Bapak dan Ibu, semoga bisa menjadi pemantik diskusi. Kami sangat berharap bisa mendapatkan umpan balik yang berharga dari forum ini. Terima kasih, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Syukur. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andito, terima kasih paparannya. Banyak sekali sebetulnya catatan yang nanti akan kita mintai pandangan, dan tentu kita beri kesempatan juga kepada narasumber yang lain yang hadir di sini untuk menyampaikan.
feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous together.